Halo, assalamualaikum, apa kabar sanak family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau potong bambu. Ini setelah 2 minggu kita semprot kemarin. Jadi sebelum tumbuh kita potongin dulu ini batang-batangnya yang ini. Nanti kemudian kita semprot yang itu ya, yang tersisa kemarin yang tidak merata semprotannya. Kemudian ya setelah itu untuk yang ketiga setelah tumbuh kita semprot kembali. Yuk sanak family, kita potong dulu sebelum kita semprot nanti. Ya ini ya sanak family, setelah disemprot masih ada ya sisa-sisa daun yang tidak kena, yang di bagian dalam itu tidak kena, jadi itu yang akan kita ulang. Dan ini kemarin penyemprotannya telat ya, sudah muncul anakan-anakan bambunya udah terlalu tinggi. Ini akan kita potong. Sebaiknya kalau kita mau menyemprot ini rumpun bambu, setelah kita potong keluar tunas, itu saat yang tepat untuk menyemprotnya. Kalau ini kan sudah terlalu ini, jadi kerjaan 2 kali lagi ya. Kita potong lagi kembali, kemudian nanti setelah muncul anakan daun seperti ini baru kita semprot kembali. Jangan sampai terlalu rindang kembali ya. Kita akan mengulang kembali dari awal ya prosesnya. Jadi setelah kita potong ini 1 minggu kemudian baru kita semprot kembali ya. Begitu mulai muncul anakan daun baru kita semprot kembali. Oke sanak family, kita potong dulu ya anakan-anakan bambunya. 1 minggu kemudian baru kita semprot kembali. Ya, makanya di part 1 saya katakan membasmi bambu ala saya ini membasmi bambu yang cara ribet ya. Cara ribet karena tidak tuntas dalam 1 kali pekerjaan. Tapi begitulah, karena saya tidak menemukan racun bambu yang khusus untuk bambu itu ya. Yang dulu pernah dapat 1 kali yang bentuknya seperti garam, tinggal kita tabur saja di rumputnya itu bisa mati dia, tidak perlu kita potong. Tapi mungkin jarang yang menggunakan itu sehingga sulit menemukan racun itu di toko pertanian ya. Oke sanak family, kita potong dulu bambunya ya. Nah ini kan masih ada daun yang hijau-hijau. Nanti kita semprot kembali ini, kemudian nanti setelah ini akan muncul tunas baru, kemudian kita semprot lagi ya. Ya 2-3 kali, 4 kali bisa. Ya hari ini sanak family kita akan melakukan penyemprotan kedua. Mudah-mudahan setelah penyemprotan kedua rumpun bambu ada yang mati. Ya biasanya 3-4 kali sih kalau jenis bambu ini. Memang jenis bambu ini agak ribet membasminya karena dia tidak berumpun ya, tidak berumpun. Rebungnya itu muncul dari bawah tanah, bukan dari rumpun. Jadi seperti apa itu, ilalang atau alang-alang. Kalau kita bakar dia malah subur karena dia tersembunyi di bawah tanah ya. Ya ini sanak family, bambu yang ini beda ya, anakannya tuh muncul dari dalam tanah ya. Rebungnya dari dalam tanah, bukan dari rumpun. Jadi seperti ini, seperti ilalang. Ilalang itu kan rimpangnya di dalam tanah. Nah kalau kita bakar, dianya makin subur ya. Setelah kena hujan makin subur. Nah ini setelah kita bakar, anakannya tumbuh lagi. Dan itu biasanya rebungnya muncul dari dalam tanah ya. Makanya untuk jenis bambu yang ini saya tidak bakar untuk membasmi, tapi saya semprot. Karena itu tadi, dulu kebun saya juga banyak ditumbuhi bambu seperti ini ya. Setelah dibakar ya makin subur. Ini saya tanamin ini tanamin jagung, sayang bekas bakarannya. Saya tanamin jagung saja. Nanti setelah tumbuh ini nanti akan kita semprot lagi lah. Karena itu tadi sanak family, rimpang itu tersembunyi di dalam tanah ya. Kalau dibakar ya makin subur tuh. Seperti kalau sanak family pernah membakar ilalang ya. Nah,
Ilalangnya kan tidak mati itu setelah dibakar, setelah hujan ya makin subur ya. Ya sama persis bambu yang jenis ini juga begitu ya sanak family. Oke sanak family, begitulah kira-kira alasan kenapa saya tidak membakar bambu yang jenis ini ya. Ya ini sanak family, setelah kita melakukan penyemprotan kedua kemarin seperti ini penampakannya, dan hari ini kita akan melakukan penyemprotan ketiga ya. Ya hari ini kita akan melakukan penyemprotan ketiga. Mudah-mudahan setelah penyemprotan ketiga ini rumpun bambunya bisa mati ya sanak family. Oke sanak family, inilah setelah penyemprotan ketiga, pohon bambu ini sudah mati ya sanak family. Tapi mungkin tidak semuanya ya, ada juga yang mesti harus keempat baru mati. Ini sudah mati nih ya. Sudah mati ya sanak family. Ini ya, kita lihat yang lainnya sanak family. Tapi yang ini masih ada hijau-hijau, masih ada hijau-hijaunya. Kemungkinan ini nanti masih bisa hidup ya, akan kita semprot lagi. Mudah-mudahan setelah penyemprotan keempat pohon bambu ini bisa mati ya. Kalau yang tadi ketiga sudah bisa mati dia juga. Ini juga sama sanak family, sudah mati tapi masih ada hijau-hijau, dan itu kemungkinan nanti masih bisa hidup kembali, masih bisa tunas. Tapi setelah kita semprot satu kali lagi, sepertinya ini bisa mati nih. Begitu sanak family, kesimpulannya untuk jenis bambu yang ini emang agak ribet, makanya dari awal saya sudah katakan ribet. Untuk membasminya dengan disemprot bisa 3-4 kali baru bisa mati. Sementara kalau mau dibakar tidak bisa, karena apa? Tunasnya itu muncul dari dalam tanah ya sanak family. Itu kalau sanak family pernah bakar ilalang, nah seperti itulah dia. Ilalangnya mati, setelah dibakar akan tumbuh subur lagi karena rimpangnya itu tersembunyi di dalam tanah. Oke sanak family, saya cukupkan sampai sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya sanak family. Ini hanya sekelumit cerita di kebunku tentang pembasmian bambu jenis yang begini. Mungkin nanti akan kita lihat kan jenis bambu yang lainnya yang ada rumpunnya itu, nah itu mudah dibakar. Oke sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat sanak family yang telah subscribe, yang belum subscribe dan ingin belajar bersama, silahkan subscribe channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.